Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Resa Fernia Febrina. Saya adalah mahasiswa dari program studi Magister Kimia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Quantitative Determination of Major Alkaloid in Cinchona bark by Supercritical Fluid Chromatography, atau penentuan secara kuantitatif kandungan alkaloid utama yang ada pada kulit batang cincona menggunakan kromatografi fluida superkritis. Jurnal ini adalah sebuah jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2018 oleh Adel Murar dan Marcus Ganzera. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kromatografi lanjut, yaitu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, yang telah memberikan kesempatan kepada saya agar dapat mempresentasikan jurnal ini. Cinchona dikenal di Indonesia sebagai tanaman kina, di mana tanaman kina ini banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan, baik obat-obatan herbal maupun menjadi kandungan yang dijadikan sebagai obat. Cinchona ini atau tumbuhan kina ini dapat dimanfaatkan sebagai obat anti malaria, obat anti aritmia, obat sakit perut, obat kram kaki, obat varises, dan obat-obat lainnya. Kemudian tanaman kina ini juga dapat dijadikan sebagai selektor kiral pada fase diam dan sebagai katalis pada sintesis organik asimetris. Kemudian pada tanaman cinchona atau tanaman kina ini terdapat senyawa alkaloid dengan jenis lebih dari 30 jenis. Seperti contohnya cinolin, termasuk quinin, quidin, cinchonin, cinchonidin, dan cinchonidin. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari alkaloid yang ada pada tumbuhan kina ini menyebabkan perlunya analisis lanjutan alkaloid yang ada pada sampel yang masih mentah, sehingga SFC yang bisa diaplikasikan pada produk-produk alami dapat digunakan untuk menentukan kuantitatif dari senyawa alkaloid yang ada pada tumbuhan kina ini. Kromatografi fluida superkritis ini merupakan suatu pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak berupa fluida superkritis. Fluida superkritis ini merupakan suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Sifat fluida superkritis ini biasanya dapat dilihat dari diagram fase dari supercritical fluida ini, di mana fluida superkritis ini terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritisnya. Ini merupakan titik kritis, artinya fluida superkritis ini berada di daerah yang berada di atas titik kritis. Nah, komponen yang ada pada supercritical fluid chromatography ini sebagai fase gerak yang digunakan adalah CO2, kemudian ada pompanya, ada injektor, ada kolom. Di kolom ini terjadi pemisahan. Kolom ini merupakan jantung dari pemisahan pada kromatografi fluida superkritis ini. Nah, kolom ini berada di dalam oven. Kemudian ada restriktor dan detektor yang berguna untuk mendeteksi sampel. Sehingga diperolehlah tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengekstraksi dan analisis secara kuantitatif alkaloid yang ada pada kulit batang cinchona dengan menggunakan kromatografi fluida superkritis. Untuk metode penelitian ini tentunya diawali dengan adanya preparasi sampel, di mana cinchona cortex atau kulit batang cinchona ini pertama akan dihaluskan dan digiling di pabrik tempat berasalnya cinchona cortex ini. Kemudian diekstraksi dengan metanol banding NaOH 0,1 molar dengan rasio perbandingannya 49:1 sebanyak 10 ml selama 20 menit dengan menggunakan sonikasi. Kemudian disentrifugasi. Supernatannya akan disaring sebelum digunakan dan akan diperoleh ekstrak, dan ekstraknya akan dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian untuk metode analitiknya,
Penelitian ini menggunakan instrumen Acuity UPC2FSC, di mana pemisahan optimum dari 6 standar diperoleh dengan alat Acuity UPC2 torus Dea Column dengan ukuran 3 kali 100 mm dengan ukuran partikelnya 1,7 mikrometer. Kemudian fasa gerak fluida superkritisnya ada CO2. Kemudian 0,8% dietilamin dalam 10% asetronitril dan 90% metanol. Itu disebut dengan B. Kemudian pemisahan ini dilakukan secara isokratik, artinya fasa gerak yang digunakan mempunyai konsentrasi yang konstan dan tidak berubah-ubah. Pemisahan secara isokratik ini dilakukan selama 10 menit. Sampel kemudian diinjeksikan sebanyak 1 mikroliter dengan flow rate, kolom temperatur, dan tekanan ABPR berturut-turut, yaitu 1,8 mm per menit flow rate-nya. Kemudian temperatur kolomnya 15 derajat Celcius dan 150 bar tekanan. Kemudian akan dideteksi pada panjang gelombang 275 nanometer. Kemudian akan dilakukan validasi metode dengan cara dengan menentukan LOD, LOQ, presisi, dan akurasi dari metode yang digunakan. Ini merupakan hasil kromatografi fluida superkritik pada Cinchona cortex. Yang digunakan pada kromatogram yang A adalah kolom Acuity UPC2 torus Dea 3 kali 100 mm. Fase gerak yang digunakan adalah CO2. Kemudian yang B adalah elusi isokratik dengan volume injeksi 1 mikroliter dengan flow rate 1,8 ml per menit. Dan temperatur kolom yang digunakan 15 derajat Celcius. Kemudian untuk C adalah pemisahan dengan menggunakan suhu 20 derajat Celcius, di mana pada puncak kromatogram yang A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini menunjukkan hasil yang diperoleh pada pemisahan ini. 1 menunjukkan adanya senyawa dihidrokuinin. Nomor 2 menunjukkan adanya quinidin. Nomor 3 menunjukkan adanya quinidin. Nomor 4 menunjukkan adanya quinin. Nomor 5 menunjukkan adanya cinchonin. Dan nomor 6 menunjukkan adanya cinchonidin. Gambar 3 ini merupakan hasil analisis pada sampel dengan label CC 2017-1 dengan menggunakan kondisi optimum dari supercritical fluid chromatography, di mana sampel ini menunjukkan adanya senyawa 4, di mana senyawa 4 ini merupakan quinidin, senyawa 5 merupakan senyawa cinchonin, dan senyawa 6 merupakan senyawa cinchonidin. Pada analisis kuantitatif yang diperoleh dengan menggunakan kromatografi fluida superkritik, di mana komponen yang diperoleh pada gambar 3 ini, yaitu komponen 4, yaitu quinin, komponen 5 cinchonin, dan komponen 6 cinchonidin. Terdapat pada sampel dari CC 2017-1 hingga CC 2017-4. Di mana komponen quinin yang ada pada sampel CC 2017-1 adalah sebanyak 1,59%, sedangkan pada CC 2017-2 komponen quininnya 1,89%, CC pada CC 2017-3 mengandung quinin sebanyak 1,62%, dan CC 2017-4 mengandung quinin sebanyak 1,76%. Di mana pada senyawa quinin ini terdapat paling banyak pada sampel CC 2017-2. Kemudian senyawa selanjutnya adalah cinchonidin, di mana cinchonidin ini
diperoleh pada sampel CC 2017-1 yaitu sebanyak 2,30%, pada CC 2017-2 diperoleh sebanyak 2,16%, pada CC 2017-3 1,87%, pada CC 2017-4 diperoleh cinchonin sebanyak 2,24%, sehingga diperoleh cinchonidin terbanyak pada sampel CC 2017-1. Sedangkan untuk senyawa 6 atau cinchonidin diperoleh sebanyak 0,90% pada CC 2017-1, 1,15% pada CC 2017-2, dan 1,26% pada CC 2017-3, serta 1,05% pada CC 2017-4. Sedangkan kandungan paling banyak cinchonidin ini terdapat pada sampel CC 2017-3. Untuk jumlah alkaloid keseluruhan pada sampel CC 2017-1 ini terdapat sebanyak 4,79%. Pada CC 2017-2 terdapat sebanyak 5,20%. Pada CC 2017-3 terdapat sebanyak 4,75%. Dan pada CC 2017-4 terdapat alkaloid utama sebanyak 5,05%. Ini merupakan hasil yang diperoleh dari validasi metode. Tabel ini menunjukkan hasil validasi metode, di mana angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini menunjukkan senyawa alkaloid yang terkandung, di mana 1 merupakan senyawa dihidroquinidin, 2 merupakan senyawa dihidroquinin, 3 merupakan senyawa quinidin, 4 senyawa quinin, 5 senyawa cinchonin, dan 6 senyawa cinchonidin. Validasi metode itu dihitung R kuadratnya, di mana pada dihidroquinin diperoleh R kuadratnya 0,9998, pada sampel yang mengandung dihidroquinin diperoleh R kuadratnya 0,9997, dan untuk 3, 4, 5, dan 6 berturut-turut adalah 0,9996, 0,9992, dan 0,9994, serta 0,9992. Kemudian untuk rank linear yang diperoleh itu, ini sudah menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian untuk linear yang diperoleh pada sampel 1 990 sampai 30,9, kemudian pada sampel 2 990 sampai 30,9, pada sampel 3 990 sampai 30,9, dan pada sampel 4 1020 sampai 31,9. Sedangkan pada sampel 5 dan sampel 6 120 sampai 31,9 dan 1010 sampai 31,6. Untuk LOD dan LOQ ini sendiri, diharapkan nilai yang diperoleh adalah serendah mungkin, di mana LOD yang diperoleh dari sampel 1 adalah 2,3, pada sampel 2 adalah 2,4, pada sampel 3 diperoleh LOD 1,5, dan pada sampel 4, 5, dan 6 berturut-turut 1,4, 0,6, dan 0,9. Sedangkan LOQ yang diperolehnya adalah 6,8 untuk sampel 2 7,3, untuk sampel 3 4,5, untuk sampel 4 4,2, untuk sampel 5 1,9, dan untuk sampel 6 2,7. Sedangkan presisinya untuk intraday dan interday pada sampel 4, 5, dan 6 adalah untuk intraday-nya 1,0, untuk sampel 5 1,2, dan sampel 6 2,2. Sedangkan pada interday pada sampel 4 1,9, sampel 5 1,8, dan pada sampel 6 ada 3. Kemudian akurasinya dihitung dengan high spike, medium spike, dan low spike, di mana nilai-nilainya high spike 98,5, 97,8 untuk sampel 2,
99,5 untuk sampel 3 dan 102,3 untuk sampel 4 untuk senyawa dan 103,3 untuk yang 5 dan 103,7 untuk yang 6. Kemudian begitu pula untuk medium spike dan low spike, di mana untuk medium spike dari senyawa 1, 2, dan 3 itu berangka sama, yaitu 97,3. Sedangkan untuk 5 dan 6 angkanya pada 101,8. Begitu juga pada low spike, di mana pada dihidroquinin low spike dia memperoleh nilai 97,9, pada dihidroquinin 98,5, pada quinidin 97,2, pada quinin 98, pada sinsonin dan cinchonidin ada 98,8 dan 97,5. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan, yaitu validasi metode menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan selektif, akurat dengan recovery rate sebanyak 97,2% hingga 103,7%. Metode ini juga teliti dengan intraday yang diperoleh adalah lebih kecil atau sama dengan 2,2% dan interday yang diperoleh adalah lebih kecil atau sama dengan 3,0%. Dan metode ini juga linear dengan R2 yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 0,999. Kemudian pada panjang gelombang 275 nanometer diperoleh limit deteksi yang selalu berada di bawah 2,9 gram per mililiter. Dan pada setiap sampel, senyawa yang dominan adalah senyawa cinchonin, yaitu berkisar antara jumlahnya berkisar dari 1,87% sampai 2,30%. Sedangkan kemudian disusul oleh quinin dan cinchonidin sebanyak 4,75% sampai 5,20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kromatografi fluida superkritis ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk menganalisis bahan alam, khususnya alkaloid yang ada pada tanaman, pada kortek tanaman kina ini. Ini merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada Murar dan Ganzera pada tahun 2018, Quantitative Determination of Major Alkaloid in cinchona bark by Supercritical Fluid Chromatography, Journal of Chromatography. Kemudian ada Lundanes E, Lupsit E, L, dan Greybox T 2014, yaitu Chromatography Basic Principles, Sample Preparation, and Related Method, Germany, Wiley. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.